kepada orang yang membutuhkan modal, sehingga perputaran kekayaan itu tidak hanya terjadi pada orang yang kaya saja, melainkan juga akan terjadi pada orang yang miskin, gitu ya. Kemudian hak dan kewajiban selanjutnya, nah ini yang juga tidak kalah penting, yaitu di dalam konsep Islam, harta yang kita miliki walaupun itu merupakan hasil jerih payah kita, itu ternyata ada hak orang lain terhadap harta yang kita miliki, yaitu terutama adalah hak terhadap orang miskin, gitu ya. Makanya kemudian di dalam Islam itu kemudian ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya wakaf maupun sedekah, gitu ya. Itu bagian dari konsep di mana harta yang kita miliki pada dasarnya tidak hanya mutlak menjadi hak kita, tapi juga ada sebagian hak dari harta yang kita miliki untuk orang yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan hak dan kewajiban harta yang kita miliki adalah bahwasanya harta peninggalan itu harus segera dibagikan kepada yang berhak. Karena konsep kepemilikan dalam Islam itu terkait dengan harta itu bahwasanya harta itu tidak dimiliki mutlak oleh manusia, jadi manusia itu hanya pengguna saja, maka ketika masa penggunaannya sudah selesai maka harus dilimpahkan ke orang lain. Dengan kata lain, masa penggunaan harta ataupun kekayaan kita sebagai manusia itu kan tentunya akan diukur dari usia kita. Setelah kita meninggal maka secara otomatis harta ataupun kekayaan ataupun sumber daya alam itu harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Makanya kemudian dalam konsep Islam kemudian ada namanya wakaf, ada namanya waris seperti itu ya. Jadi dengan konsep waris tersebut itu secara tidak langsung bagaimana kemudian orang yang sudah selesai menggunakan harta tersebut itu harus mentransfer harta ataupun sumber daya alam itu kepada generasi selanjutnya. Maka karena akan digunakan oleh generasi selanjutnya, dalam pemanfaatan sumber daya alam itu kita terikat dengan aturan-aturan syariah. Bagaimana kemudian sumber daya alam itu harus tetap terjaga untuk generasi selanjutnya dan sebagainya. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah terkait dengan fungsi harta ya. Ini juga yang menjadi salah satu pembeda dengan konsep umum ya dalam konsep ekonomi Islam gitu ya. Sebagaimana yang dijelaskan di awal bahwasanya konsep kekayaan ataupun harta dalam konsep umum atau dalam konsep konvensional itu selalu diorientasikan bahwasanya harta itu adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan pada level yang lebih tinggi adalah untuk sarana untuk mencari kepuasan. Sehingga cara tidak langsung tolak ukur kepuasan kehidupan dalam perspektif konvensional itu diukur dari materi gitu ya. Orang yang memiliki materinya banyak asumsinya akan hidupnya akan puas gitu, atau akan bahagia gitu ya. Tapi dalam konsep Islam memposisikan harta atau kekayaan atau bahkan sumber daya alam itu tidak hanya berorientasi pada untuk memenuhi kebutuhan, bahkan untuk sarana untuk mencari kepuasan, melainkan ada fungsi-fungsi yang lain itu ya. Fungsi harta dalam konsep Islam apa saja ini? Yang pertama adalah bahwasanya harta dalam konsep Islam itu difungsikan sebagai sarana untuk penyempurna ibadah. Sebagaimana pada pertemuan di awal bahwasanya orientasi manusia hidup itu kan dalam konsep Islam itu kan tidak lain adalah untuk beribadah. Maka tentunya harta itu juga diposisikan sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah dari manusia itu sendiri. Karena pada dasarnya ibadah apapun itu dia membutuhkan materi gitu ya. Bahkan ibadah yang terkecil misalkan sholat saja dia membutuhkan materi ya. Untuk kesempurnaan sholat itu kan dia butuh pakaian yang bagus, yang rapi dan sebagainya. Bahkan ada juga ibadah-ibadah yang memang menuntut untuk menggunakan materi. Kalau tidak ada materi, ibadah itu tidak jalan gitu ya. Seperti misalkan haji misalkan, kemudian atau bahkan yang harus mau nggak mau harus ada materi adalah contohnya misalkan zakat, sedekah, wakaf gitu ya. Itu adalah ibadah-ibadah yang membutuhkan materi gitu ya. Sehingga dengan Islam itu mengizinkan umatnya itu untuk mendapatkan materi, maka harapannya dengan materi itu bisa menjadi sarana untuk menyempurnakan ibadah. Kemudian selanjutnya fungsi harta selanjutnya adalah
bahwasanya harta itu untuk menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Islam itu bukan agama yang terlalu kolot, hanya memerintahkan umatnya untuk berorientasi pada dunia saja, gitu ya. Tapi satu sisi Allah itu sudah menyediakan sumber daya alam di dunia ini pada dasarnya untuk kemakmuran manusia, gitu ya, untuk bisa dimanfaatkan manusia, gitu ya. Jadi kehidupan manusia itu harapannya kemudian akan seimbang, ya. Satu sisi berorientasi pada keduniaan, tapi satu sisi juga berorientasi pada akhirat. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi harta itu adalah untuk menciptakan generasi yang baik, gitu ya. Ini sebagaimana dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu dijelaskan, salah satu modal untuk kita belajar itu kan kita butuh yang namanya bekal, gitu ya. Nah, konteks bekal kalau era sekarang ya berarti adalah bekal materi kan gitu. Kita bisa menempuh pendidikan tinggi ya kalau kita punya materi, gitu ya. Sehingga makanya secara tidak langsung Islam itu menganjurkan ya umatnya itu untuk menjadi orang yang kaya. Agar apa ya? Salah satunya adalah agar bisa menciptakan generasi yang baik, gitu ya. Kemudian juga untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, kemudian juga untuk memutarkan peranan-peranan kehidupan ya, yakni adanya pembantu dan tuan ya. Dan yang terakhir adalah untuk menumbuhkan tali silaturahmi, gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana fungsi harta dalam Islam. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan jenis kepemilikan. Ya, ini juga yang menjadi konsep pembeda dengan konsep konvensional ya. Di mana di dalam konsep Islam jenis kepemilikan harta maupun sumber daya alam itu terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama ada namanya kepemilikan individu atau private property atau private ownership ya, atau dalam bahasa fikih itu kemudian kita kenal dengan istilah milkiyah fardiyah ya. Milkiyah fardiyah atau kepemilikan individu itu ya artinya adalah harta yang memang itu didapatkan oleh usaha setiap individu dan itu bisa dimanfaatkan oleh setiap individu yang mendapatkannya ya, itu. Itu adalah kepemilikan individu. Seperti contoh misalkan ya rumah, mobil, motor itu adalah bentuk dari kepemilikan individu, gitu ya. Kemudian yang kedua ada juga namanya kepemilikan negara atau state property atau state ownership ya, atau dalam bahasa fikih itu kemudian kita kenal dengan istilah milkiyah daulah atau kepemilikan negara. Di mana kepemilikan negara itu adalah konsep kepemilikan atas sumber daya alam yang itu biasanya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, gitu ya. Ini sesuai dengan undang-undang di kita itu ya, bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, baik itu air, udara maupun lain sebagainya, itu maka dikuasai oleh negara. Nah, dalam konsep Islam juga sebenarnya mengakui hal itu. Nah, kemudian yang ketiga ini yang mungkin tidak dimiliki oleh konsep umum ya, atau konsep konvensional, yaitu ada namanya kepemilikan umum atau public ownership, atau dalam bahasa fikih kemudian kita kenal dengan milkiyah ammah ya, atau kepemilikan umum ya. Di mana kepemilikan umum itu adalah ya sebagaimana namanya ya, sumber daya alam ataupun kekayaan ataupun harta yang memang itu dikelola dan dimiliki oleh umum ya. Jadi baik itu individu maupun negara itu tidak bisa mengklaim ataupun mengakui jenis kepemilikan ini ya. Di mana kepemilikan umum ini atau milkiyah ammah ini sebenarnya juga bisa bersumber dari kepemilikan individu maupun kepemilikan negara. Sebagai contoh misalkan ya, konsep kepemilikan umum itu dalam konsep Islam salah satu contohnya adalah konsep wakaf ya. Jadi harta wakaf itu pada dasarnya itu adalah harta milik umum, bukan milik individu maupun bukan juga milik negara. Nah, di mana harta wakaf itu ya salah satu sumbernya bisa jadi awalnya adalah merupakan milik individu ya. Kemudian diserahkan menjadi milik umum, maka itu akan menjadi milik umum gitu. Maka kalau sudah tanah itu sudah diwakafkan ataupun aset itu sudah diwakafkan, maka baik itu individu maupun negara tidak boleh mengklaim itu menjadi miliknya mereka gitu. Nah, itu kemudian selanjutnya untuk penjelasan lebih detail terkait dengan jenis kepemilikan ini, nah, ini bisa dilihat di PowerPoint ya, untuk penjelasan lebih detailnya. Dan mungkin akan nanti akan lebih kita banyak bahas di
materi selanjutnya, kalau tidak salah di materi terkait dengan perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kemudian pengembangan harta, ya. Sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan, itu pada dasarnya di dalam konsep Islam itu memperbolehkan umatnya itu untuk memiliki ataupun mengembangkan harta. Hanya saja dalam proses memiliki maupun mengembangkan harta tersebut itu kita terikat dengan aturan-aturan, ya. Aturan itu ya biasanya berisi tentang boleh atau tidaknya, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian diperbolehkan di dalam Islam, di dalam kaitannya dengan bagaimana cara kita mendapatkan harta maupun mengembangkan harta. Yang pertama jelas bekerja, ya, itu jelas, ya. Bekerja, ya. Kita mendapatkan harta, kita mendapatkan contoh misalnya mendapatkan rumah, punya rumah, ya, tentunya salah satu cara untuk mendapatkan rumah misalkan itu harus dengan cara bekerja. Kemudian yang kedua jual beli, ya. Kemudian juga bisa sewa menyewa, itu boleh. Kemudian yang ketiga warisan, itu juga boleh, gitu ya. Yang penting tidak mengandalkan warisan orang tua, gitu ya. Kemudian yang keempat pemberian harta negara untuk rakyat, ya. Ini pernah terjadi ketika dulu waktu zaman Soeharto, ya. Misalkan, ya, dulu di Sumatera itu masih banyak lahan kosong, gitu ya. Masih banyak hutan yang tidak digarap, gitu. Akhirnya dulu ada namanya program transmigrasi, ya. Sehingga pada waktu itu orang-orang Jawa pindah ke Sumatera. Nah, nanti tanah yang dikelola itu pada awalnya milik negara, tapi setelah lama-kelamaan kemudian negara akan memberikan itu kepada mereka yang menggarap, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah harta yang diperoleh tanpa pengorbanan harta dan tenaga. Ya, ini sebagai contoh misalkan ya hadiah, kemudian hibah, itu kan, itu boleh, gitu ya. Nah, kemudian yang tidak boleh apa saja cara pengembangan harta maupun pengelolaan harta yang dilarang, ya. Yang pertama adalah dalam Islam jelas yang dilarang adalah perjudian atau maisir, gitu ya. Pengen cepat kaya tapi dengan main judi, ya, maka tentunya dalam Islam dilarang. Kemudian yang selanjutnya adalah riba, ini jelas, ya, dilarang, ya. Atau dalam konteks sekarang, ya, riba ini mungkin bisa dikatakan seperti bunga lah. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut, ya, apakah kemudian bunga itu sama dengan riba atau tidak, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang dilarang adalah penipuan atau gopen, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penimbunan atau itikar, ya. Kemudian yang terakhir adalah qatil, gitu ya. Ini adalah transaksi yang dilarang dalam Islam. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini adalah terkait dengan siklus bagaimana kita mendapatkan dan memanfaatkan harta, gitu ya. Sebagaimana yang tadi dijelaskan di awal, bahwasanya dalam konsep Islam harta itu kepemilikannya ada beberapa jenis, gitu ya. Jadi ada jenis kepemilikan harta individu, milik umum maupun milik negara. Maka tentunya kita terikat dengan aturan ini. Kita sebagai individu tentunya tidak diperbolehkan untuk menggunakan harta milik umum maupun harta milik negara, gitu ya. Nah, kemudian sebagai individu ya tentunya kita harus memiliki harta yang memang itu diperuntukkan untuk individu, gitu ya. Kemudian setelah itu cara kepemilikannya juga diatur, gitu ya, di dalam konsep Islam. Maka tentunya harta yang kita dapatkan selain sesuai dengan peruntukan kita, ya, maka juga cara mendapatkan juga harus dengan cara yang halal. Karena dalam konsep Islam ada dua kategori, ya, ada yang halal, ada yang haram, gitu. Tentunya yang diperbolehkan adalah dengan cara yang halal. Nah, setelah harta kita miliki dengan ketentuan yang diperbolehkan, gitu ya, kepemilikan individu, ya, kalau kita memang individu, gitu ya, kemudian cara mendapatkannya juga dengan cara yang baik, gitu ya, maka kemudian selanjutnya dalam hal pengelolaan harta yang kita miliki tersebut itu juga kita terikat, baik itu untuk pembelanjaan maupun untuk pengembangan ataupun untuk investasi, ya. Misalkan kita sudah punya harta nih, untuk cara mendapatkan di awal kita sudah oke, sudah bagus, sudah sesuai dengan syariah, gitu ya. Maka pengelolaannya juga kita terikat, misalnya untuk konsumtif, ya, harta yang kita punya kok ternyata untuk belanja, maka tentunya harus dibelanjakan untuk kepentingan yang halal.
ataupun kalau harta yang kita miliki